Hello, Mr. Sevo. Halo Samir, Mr. Sevo, tadi Mr. Sevo mengatakan bahwa ada hal positif dari penjajahan bangsa barat di Indonesia. Itu bagaimana maksudnya, Mister? soal itu. Benar, sebagai manusia, kita diajak untuk dapat mensyukuri bahkan dari hal yang tampaknya begitu buruk sekalipun. Begitu pula dari peristiwa penjajahan bangsa barat di Indonesia. Ada cukup banyak peninggalan bangsa barat di berbagai bidang kehidupan di Indonesia, seperti di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Oh, begitu ya, Mister. Contoh dampak positif di bidang ekonomi apa ya, Mister Sevo? Oke, tapi Mister hanya akan memberikan masing-masing satu contohnya ya di setiap bidangnya. Nanti Samir dan teman-teman mencari sendiri contoh lainnya. Oke, Mister Sevo. Pertama, di bidang ekonomi. Pada masa penjajahan, muncul perkebunan dan pabrik besar di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini mengenalkan rakyat Indonesia pada sistem produksi modern. Bahkan pabrik-pabrik ini kemudian ada yang beralih kepemilikannya menjadi milik negara ketika Indonesia merdeka dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Di bidang politik, misalnya di dalam pemerintahan, beberapa organisasi pemerintahan Belanda menjadi prototipe atau model bagi organisasi pemerintahan Indonesia. Lembaga negara sekarang bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan lembaga era Netherlands Indie. Misalnya, zaman Belanda sudah ada yang disebut pemerintahan pusat, Sekretariat Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Perekonomian, Departemen Keuangan, Departemen Pendidikan dan Pengajaran, Dewan Rakyat atau Volksraad, dan lain-lain. Di bidang budaya, ada banyak peninggalannya, berupa gedung, monumen, benteng, jembatan, dan bangunan lainnya. Bahkan hingga sekarang, banyak yang menjadi tempat wisata di Indonesia. Misalnya di Bandung ada Gedung Sate. Gedung di pusat kota Bandung ini dibangun pada tahun 1920-an. Gedung ini berfungsi sebagai instansi pemerintahan. Di bidang sosial tentunya menambah keberagaman masyarakat Indonesia. Misalnya munculnya masyarakat yang menganut agama Kristen dan Katolik, memperkaya wawasan kehidupan sosial. Di bidang pendidikan, kala penjajahan muncul banyak sekolah-sekolah di Indonesia. Bahkan dari sekolah-sekolah itu lahir tokoh-tokoh nasional. Bahkan tokoh-tokoh itu berhasil membawa bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan yang hingga hari ini masih dapat kita nikmati. Tentunya masih banyak hal positif lainnya. Nah, sekarang tugas kalian, setiap kelompok yang sudah dibagi materinya masing-masing kelompok, kalian cari informasi penjajahan di Indonesia dan dampaknya di berbagai bidang kehidupan, kalian olah dan kalian analisis. Kemudian kalian tuangkan ke dalam bentuk infografis atau PowerPoint di Canva. Jika sudah selesai, kemudian dikumpulkan di GCR dan dipresentasikan di depan kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Siap, terima kasih Mr. Sevo.